berkostum kuning pada saat mereka bermain di stadion kebanggaan mereka, Stadion Tridharma Gresik, di mana baru 2 tim yang berhasil mengalahkan tim ini, yaitu Mitra Kutai Kartanagara dan Pelita Jaya. Dan sebuah peluang kali ini bagi tim tuan rumah Rahmat Rifai, dan hampir saja tadi Claudio Proneto berhasil mengarahkan bola menuju gawang Andri Tani. Sebuah tekanan pertama yang membuat kelabakan lini pertahanan Persija Jakarta. Strategi utama dari Gresik memang selalu menyerang pada saat mereka bermain di kandang sendiri. Pemain semacam Bambang dan juga Pedro yang sangat baik di udara atau duel-duel. Ancaman dari set piece tadi langsung tepat menuju pelukan dari penjaga gawang Heri Prasetya. Ada pergerakan dari Uston dan juga Gaston Castanyo masuk kotak penalti. Gaston Castanyo coba men-set up seorang pemain di sana, Claudio Proneto nampaknya ataupun Gustavo Cena, namun gagal dengan pantulan bola yang cukup tinggi tadi. Leo kali ini Persija Jakarta coba keluar dari daerah pertahanan mereka. Lagi-lagi sangat baik Lan Bastian memenangkan duel tadi. Gaston Castanyo menusuk dari sisi sebelah kiri pertahanan Persija, sangat baik pembacaan dari Fabiano Rosa Beltran. Kembali ke belakang pada Hasim Kipu. Ramdhani Lestaluhu kerjasama pendek dengan Johan Juansyah. Umpan cukup terus Pedro Javier Velasquez. Upaya dari Pedro yang pertama tadi untuk mengancam gawang dari Gresik United masih jauh dari harapan. Zelini jauh ke depan. Long ball yang menjadi tujuan dan melepaskan posisi Rifai, seorang diri di kotak penalti kali ini. Posisi Rifai, blok yang sangat brilian dari Leo Saputra nampaknya menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Ya, sama sekali tidak terlihat akselerasi yang dilakukan oleh Rahmat Rifai tadi. Dan pada pemain Persija Jakarta ini dia pergerakan dari belakang, kita lihat flick on yang begitu sempurna dari Gaston Castanyo langsung melepaskan Rahmat Rifai. Ya, sebenarnya sedikit berbau offside peluang yang terjadi bagi Rahmat Rifai. Namun tidak ada resiko yang ingin diambil oleh lini pertahanan. Lini pertahanan Persija yang dikawal oleh Precious dan juga Fabiano. Sedikit yang cukup menarik dari Cena tadi, gagal melewati first defender. Pedro Velasquez gagal dari mengamankan line pertahanan. Anang Ma'ruf kesempatan untuk melakukan crossing bagi Gresik United. Berbahaya nggak? Hampir saja tadi. Lagi-lagi pergerakan liar dari Claudio Proneto di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta merepotkan lini pertahanan. Ya, kedua pemain ini Claudio dan juga Gustavo Cena bersama juga Gaston Saputra. Bukan hanya kecepatan tetapi Poci Rifai juga memiliki visi yang baik untuk melepaskan umpan-umpan ya. Sehingga ia sangat ideal untuk diplot sebagai seorang pemain yang merancang serangan balik. Lagi-lagi Poci melebar ke Anang Ma'ruf. Ada sedikit ruang bagi Anang Ma'ruf tadi untuk melepaskan umpan. Ini bisa kembali menjadi starter utama bagi Persija di setiap pertandingan yang Leo Saputra. Sepak pojok cukup variatif tadi upaya dari sepak pojok tim Gresik United, namun lagi-lagi masih dapat terbaca dengan mudah oleh lini pertahanan Persija. Sebuah umpan jauh lebih dekat kepada Andri Tani. Ya, dan ini terlihat ya bagaimana para pemain. Kesalahan berbahaya dari Gustavo Cena, hampir saja. Kesalahan yang sangat tidak perlu di lini pertahanan Persija Jakarta tadi hampir saja berakibat fatal. Ya, ini kesempatan terbaik bagi Gresik di mana kita lihat sebenarnya sudah begitu bebas dan ada peluang. Ya, sebuah salah pahaman Fabiano dan Leo di mana bisa digunakan dengan baik. Kita lihat bagaimana Cena begitu cerdas melakukan shooting. Claudio Proneto mendapat bantuan dari Kacung Munif kali ini. Gustavo Cena selalu mendapatkan kawal ketat dari Amarzuki. Umpan terukur pada Uston Nawawi. Sebuah chip kali ini melepaskan Rahmat Rifai, tidak offside. Peluang bagi Rahmat Rifai, tipis saja. Lagi-lagi pergerakan yang sangat luar biasa dari Rahmat Poci Rifai melepaskan tembakan yang hampir saja merobek jala dari Andri Tani tadi. Terlihat begitu sulit para pemain lini belakang Persija untuk mengawasi gerak-gerik dari Rahmat Rifai. Begitu baik akselerasi yang dilakukan oleh Poci Rifai, sangat mengkalkulasi di mana ia tidak terjebak perangkap offside. Betul. Sayang sebuah finishing yang tidak sempurna karena memang sudut yang sangat sempit bagi Poci Rifai di mana ia pun harus berpikir sangat cepat. Hampir saja terjadi sebuah gol bagi Gresik United. Tentu saja peluang demi peluang yang dihasilkan oleh tim tuan rumah ia seperti tidak terlihat melakukan pergerakan ataupun akselerasi menuju kotak penalti Persija. Bambang Pamungkas. Tekanan bagi Lan Bastian tadi.
mendapatkan ujian dari Pedro Javier Velasquez. Terjadi benturan nampaknya dengan wajah Pedro Javier. Dan juga Claudio Proneto dari kubu Gresik United. Sebuah tekanan berbahaya, akselerasi yang coba ditujukan oleh Ramdhani tadi bukan sebuah pelanggaran. Walaupun terlihat sedikit kontak terjadi tadi antara pemain bertahan dengan Ramdhani dan cukup berbahaya dan sangat riskan apa yang dilakukan oleh Leo Saputra. Beruntung wasit meniupkan peluitnya walaupun nampaknya Gaston memenangkan bola dengan fair tadi. Terlihat Gaston berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Iya. Ya, kita lihat lagi bagaimana Gaston sebenarnya 50-50 ini berhasil merebut bola dari Leo Saputra. Cepat diambil Johan Johansyah. Bambang Pamungkas bergerak menuju sisi sebelah kiri kali ini. Berikan umpan yang cukup berbahaya pada Ramdhani Lestaluhu. Kembali Bambang Pamungkas. Menanti pergerakan dari overlap kali ini cukup berbahaya. Sebuah crossing yang sangat baik tadi dan baik sekali. Antisipasi yang dilakukan oleh Lan Bastian. Ada Pedro dan juga Fabiano Rosa Beltran. Dua target yang biasa dia cari. Tidak bisa melewati first defender dan peluang dari jarak jauh kali ini. Tembakan datar tadi dari Hasim Kipu nampaknya masih gagal. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Kita lihat mengenai dada dari Fabiano da Rosa. Ya, sedikit berbahaya apa yang coba dilakukan oleh Uston. Iya. Kapten ini sedikit ruang bergerak bagi Leo Saputra. Depan kotak penalti tadi kontrol yang tidak sempurna dari Pedro Javier Velasquez. Langsung dibuang oleh Gangga Mudana. Serangan belum berhenti. Leo Saputra, Precious kembali. Umpan dengan kaki luar tadi kian jauh kali ini dan Pedro Javier Velasquez. Sayang sekali. Masih jauh dari target tadi. Upaya tembakan langsung dari Pedro Javier. Peluang terbaik bagi Persija Jakarta hadir setelah 30 menit jalannya pertandingan ini. Sebuah umpan diagonal yang sangat baik dilakukan oleh Precious. Dan berbahaya tadi apa yang coba dilakukan oleh Daniel Zeleny. Tidak mampu melakukan heading dan tidak mewaspadai sebenarnya bisa saja ada pemain Persija di belakang sana. Free kick kali ini bagi Gresik United yang sudah mulai sedikit kendor penyerangannya. Gangga Mudana. Baik sekali sebuah turn dari Gustavo Cena mencari ruang tembak. Gustavo Cena lagi Fabiano Rosa Beltran untuk mencoba melakukan tembakan menuju gawang dari Harry. Fabiano Rosa Beltran sayang sekali. Lagi-lagi tidak maksimal tadi. Masih melenceng jauh dari target gawang Harry Prasetya. Wajah jelas tidak puas dari Iwan Setiawan terlihat. Precious seringkali kedua pemain belakang Persija tersebut yang memenangkan duel. Ya. Gustavo Cena kali ini kerjasama 1-2 coba diberikan dengan Gaston Castaño. Masih dapat terbaca dengan mudah oleh Precious. Melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pergerakan dari Anam Ma'ruf kali ini bagi Gresik United. Tampil begitu luar biasa di babak pertama ini Anam Ma'ruf. Kerap kali menjadi opsi dalam posisi overlap di wing sebelah kanan Claudio Proneto. Umpan kontak penalti lagi-lagi. Mudah diantisipasi oleh Precious. Kontrol yang sangat baik dari Claudio Proneto. Acung Munif. Umpan langsung. Gaston yang dituju tadi. Lalu mudah lagi-lagi bagi Precious. Duel di kotak penalti. Wansik dengan Gustavo Cena dan nampaknya Cena dilihat melakukan sebuah pelanggaran tadi dengan mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, jelas sekali yang sudah malang melintang di Liga Indonesia Gustavo Cena. Leo Saputra lempar ke dalam. Fabiano Rosa Beltran mencoba mencuri perhatian dari Harry tadi. Memberikan ancaman langsung menuju gawang dari Andri Tani. Yang hampir saja terjadi salah pengertian di antara dua pemain Persija ini. Dan dapat dicuri oleh Gaston Castaño tadi. Umpan melebar Hasim Kipu. Datang membantu Ramdhani Lestaluhu kali ini bagi Persija. Umpan yang cukup terarah tadi kepada seorang Pedro Javier Velasquez. Mesti dapat dibaca oleh Lan Bastian. Ya, andai saja Lan Bastian tidak melakukan intersepsi tersebut, sudah ada Pedro dan juga BP. Tidak terkawal. Betul. Nah, ini yang menjadi masalah bagi lini pertahanan Gresik. Seringkali mereka tidak terkoordinasi pada saat ada serangan balik khususnya dari tim lawan ya. Hanya seorang Lan Bastian tadi sangat beresiko jika saja Lan Bastian tidak mampu melakukan intercept ataupun halauan. Bisa saja terjadi gol awal bagi Persija di pertandingan ini. Duel di kotak penalti antara Zeleny dengan Pedro Javier.
Fabiano Rosa Beltran memenangkan kembali possession bagi Persija Jakarta. Johan Juansyah. Umpan tiang jauh tadi. Aman. Dalam tangkapan Heri Prasetya. Oh, luar biasa Poci Rifai dengan kontrol yang begitu mematikan tadi. Dan lagi-lagi sebuah recovery yang fenomenal dari Fabiano Rosa Beltran. Corner kick pendek Uston Nawawi. Kembali Kacung Munif. Umpan kepada Gangga Mudana cukup terbuka kali ini. Gangga Mudana! Tipis saja di samping gawang Andri Tani. Upaya dari gelandang bertahan Gangga Mudana tadi untuk merobek jala Persija Jakarta. Pemikiran yang baik dari Gangga Mudana, di mana ia melihat ada sedikit peluang yang bisa ia hasilkan karena memang tidak ada tekanan yang dilakukan kepada dirinya. Ya, sangat fokus dan memberikan ancaman dengan sebuah placing tadi. Mengutamakan akurasi dibandingkan power, namun sayang sekali keberuntungan masih belum berpihak kepada seorang Gangga Mudana. 1 menit saja minimal waktu tambahan di babak pertama ini diberikan oleh wasit Handri Kristanto. Babak pertama yang benar-benar menegangkan, di mana kedua kesebelasan tampil silih berganti, jual beli serangan, dan duel acap kali terjadi di lini tengah. Penampilan yang sangat fenomenal dari Poci Rifai menurut saya di babak pertama ini. Ya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Leo terlihat dalam duel menggunakan tangannya. 3 detik tersisa. Anang Maruf, serangan terakhir mungkin bagi Gresik United yang coba dibangun. Diamankan bola oleh John Kwangsik. Masih dalam penguasaan kali ini Claudio Proneto masuk kotak penalti dari Persija Jakarta. Bola dikuasai oleh Gaston Castaño. Tidak ingin terjadi kontak Uston Nawawi. Nampaknya offside terlebih dahulu posisi dari Uston tadi. Coba menaikkan tempo di akhir-akhir babak pertama, namun kita lihat masih gagal upaya dari anak-anak Gresik untuk membobol gawang Macan Kemayoran. Ya, jelas dalam posisi kembali dari offside dari Uston Nawawi. Dan mitra sepak bola dia akhir dari babak pertama. Duel masih berimbang dari Stadion Tridharma. Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama.